tauladan yang sepatutnya dimiliki oleh pejabat-pejabat negara untuk mempertahankan idealisme sebagai manusia yang mendapatkan mandat Tuhan menjaga rakyatnya. Meskipun perlu kritis terhadap kekuasaan dan penguasa, kita tetap harus doakan pemimpin agar dibimbing Allah dalam mengambil setiap kebijakan. Kalau individu salah, dampaknya individual dan terbatas. Kalau pemimpin salah, dampaknya ke anak cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asabiku semua dimuliakan Allah. Sayyidul qaum khadimuhum. Yang sebenar-benarnya sayyid, pemimpin suatu kaum itu adalah pembantu pelayan mereka. Ujar Aba Gurus Kumpul, jika kita dijadikan orang pemimpin, dituakan, dihormati, semisal jadi guru, jangan merasa hebat. Justru kita jadi jongosnya, pembantunya, orang yang kita ajari. Misal jadi pejabat, maka jadilah pejabat yang mengayomi dan benar-benar melayani bawahannya. Jangan mentang-mentang jadi guru atau pejabat, tunjuk sana, tunjuk sini, suruh ini dan itu kepada murid atau bawahannya. Sedangkan dia santai, tidak ikut membantu apa-apa. Gengsi atau merasa hina bila mengerjakan sesuatu yang dianggap rendah. Sayyid atau pemimpin atau guru yang benar itu harus siap rela berkorban, baik harta, benda, pikiran, dan lainnya untuk orang yang di bawahnya, khususnya demi agama, dan bukan sebaliknya. Ingat cerita bagaimana Rasulullah SAW, beliau ikut membantu membangun masjid, ikut membuat parit di waktu perang Khandaq, ikut membantu pekerjaan istri dan pembantunya, bahkan menjahit sendalnya sendiri. Dan banyak lagi kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW berbuat, berjuang, berkorban jiwa raga demi agama dan umatnya. Nah, sahabatku semua, Aba Guru pun sudah mencontohkan ini dalam kehidupan beliau. Beliau menganggap murid adalah bos bagi beliau. Sehingga saat sakit pun beliau tetap mengajar. Belum lagi berapa banyak harta benda yang sudah beliau gunakan untuk agama dan muridnya. Ya, sahabatku semua, semoga kita semua bisa mencontoh orang-orang mulia di sisi Allah. Ya, jika kita tidak bisa berkorban atau membantu dengan harta, bantulah dengan badan atau tenaga. Jika tidak bisa, sekurangnya ikut memikirkan dan mendukung segala kebaikan. Ashabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian membaca Al-Qur'an, surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 25, ingatan kalian akan diajak bernostalgia dengan kisah heroik dari 7 orang pemuda yang tertidur dalam goa selama beratus tahun lamanya. Ibarat seperti membaca novel menyelami penafsiran surah Al-Kahfi ini, kita seperti terhempas jauh, terbawa dalam arus sejarah masa lampau, jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Ia termasuk kategori surah Makkiyah yang berisi tentang sejarah teologi peradaban kuno, yang urutannya berada persis di tengah di antara beberapa surah Al-Quran, tepatnya di surah yang ke-15 dan 16 dari ayat suci Al-Quran. Raja Diqyanus, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Tabari, adalah sebagai tokoh antagonis Raja Romawi kuno yang terkenal bengis dan berdarah dingin.
Ia tak segan membunuh rakyatnya jika tidak patuh menyembah berhala sebagai sesembahannya. Ketujuh pemuda dari putra pembesar Romawi menjadi aktor utama dalam sejarah Ashabul Kahfi. Mereka adalah Maxilmina, Muhsimilnina, Yamliha, Martaus, Kaswatus, Dinamus, Birwanus, dan Yatunus Kolus, menurut versi tafsir Imam At-Tabari. Adapun versi tafsir lain dari Bahrul Ulum karya Imam As-Samarqandi adalah Maksalmina sebagai pemuda yang umurnya lebih tua, Tamliha, Matrunus, Sarianus, Nawanus, Kafastohwas, dan Batna Bursus. Asabiku semua, kalau dilihat dari berbagai literatur tafsir, sebetulnya nama-nama Ashabul Kahfi terdapat banyak versi. Akan tetapi ada satu nama yang hampir ada kesamaan di antara beberapa tafsir, yaitu Yamliha atau Tamliha. Kitmir sebagai aktor pembantu berperan sebagai anjing peliharaan yang setia menunggu Ashabul Kahfi di pintu gua. Sedangkan Baidrus dan Raunas adalah dua orang juru kunci sejarah Ashabul Kahfi. Keduanya menulis sejarah Ashabul Kahfi, nama-nama mereka dan orang tua mereka. Catatan kedua orang ini menjadi bukti arkeologi dari tafsiran lafaz Ar-Raqim ayat ke-9 surah Al-Kahfi. Muatan sejarah peradaban masa lampau dari Al-Quran menjadi tauladan atau ibrah bagi mereka yang mau berfikir. Termasuk sejarah Ashabul Kahfi yang menjadi pembahasan dalam video kita ini. Menelaah ayat Kahfi beserta beberapa penafsirannya, kita akan disuguhkan dimensi ilmu pengetahuan yang beragam. Dari sisi sejarah ada, biologi ada, sosiologi ada, dan politik ada. Sejarah Ashabul Kahfi yang disebutkan oleh Al-Quran sebetulnya merupakan penjelasan dari mitologi Nasrani dan Yahudi yang berkembang saat itu. Asabiku semua, Al-Quran menjawab sebagai kitab samawi yang menjadi mukjizat kenabian Muhammad SAW. Berawal dari kegundahan kafir Quraisy Mekah, melihat perkembangan Islam semakin hari semakin kuat, mengikat hati penduduk Mekah. Selanjutnya mereka mengutus dua orang, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id dan Nadhr bin Haris, untuk menemui pendeta Yahudi dari Madinah. Keduanya menanyakan tentang sifat kenabian baru. Kemudian pendeta tersebut memberikan jawaban dengan menyuruh keduanya menanyakan 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, cerita tentang para pemuda yang terjadi di masa lampau. Kedua, cerita seseorang yang bisa mengelilingi penjuru barat timurnya bumi. Dan ketiga, masalah ruh. Apabila Nabi Muhammad SAW mampu menjawab ketiga pertanyaan tersebut, berarti Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Nabi. Jikalau tidak, dia hanyalah pembual. Asabiku semua, setelah mendapatkan jawaban dari pendeta Madinah, keduanya bergegas kembali ke Mekah untuk menanyakan ketiga pertanyaan itu bersama rombongan kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW kemudian menjanjikan jawaban itu besoknya. Namun malaikat Jibril tak kunjung datang membawa wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan kafir Quraisy. Dan berlangsung sampai 15 hari. Nah, sahabatku semua, kemudian perasaan Nabi tenang. Setelah 15 hari menunggu, malaikat Jibril datang membawa wahyu sebagai jawaban dari ketiga pertanyaan itu. Sahabatku semua, peristiwa ini terekam dalam literatur kitab-kitab tafsir surah Al-Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi, The Seven Sleeper, itu bermula dari 7 pemuda yang hidup di masa Raja Dicyanus.
Raja Romawi kuno yang terkenal diktator dan otoriter. Ia menyuruh kepada masyarakatnya tunduk dan patuh kepada perintah raja untuk menyembah berhala dan ritual penyembelihan hewan sebagai persembahannya. Ya sahabatku semua, Dicyanus termasuk raja berdarah dingin, membunuh siapa saja yang tidak tunduk pada perintahnya. Sahabatku semua, sikap demokratis dari seorang raja jauh dari sosok Dicyanus. Pemaksaan teologi raja berujung pada sikap berontak para pemuda-pemuda putra pembesar-pembesar Romawi. Mereka termasuk para pemuda yang berani mengungkapkan kebenaran teologi yang mereka ikuti di hadapan raja. Sahabatku semua, dalam argumentasinya, mereka mampu menggabungkan logika ketuhanan dari sifat rububiyah dan uluhiyah secara bersamaan. Seperti yang terekam dalam surah Al-Kahfi ayat 14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Sahabatku semua, bahkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ketujuh pemuda ini termasuk pemuda cerdas, melogikakan keesaan Tuhan lewat bukti ciptaan dan kekuasaannya. Atau istilah lainnya, mereka mampu memadukan ilmu saintifik ke dalam teologi ketuhanan yang mereka yakini. Sahabatku semua, ilmu pengetahuan sangat mahal sekali. Bahkan nyawa sekalipun tidak mampu menebusnya. Ashabul Kahfi sebagai pemuda-pemuda terdidik tidak takut menyampaikan kebenaran teologi yang mereka anggap benar. Walaupun ancamannya adalah dibunuh oleh Dicyanus. Ya, ibarat seperti cerita Galileo yang menemukan sains peredaran bumi mengelilingi matahari dan matahari sebagai pusat tata surya. Akibat temuannya yang bertentangan dengan lembaga gereja saat itu, ia dijatuhi hukuman penjara sampai berujung pada kematiannya. Atau sama halnya cerita Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mempertahankan ilmunya bahwa kalam Allah adalah qadim, bukan makhluk. Akibat statementnya, Imam Ahmad disiksa dan dipenjara oleh Khalifah Al-Mu'tasim yang waktu itu beraliran Mu'tazilah dan meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Setelah Ashabul Kahfi mengemukakan tentang argumentasi keimanan mereka, Dicyanus merasa mendapatkan perlawanan. Namun cara yang dilakukan tidak langsung konfrontatif, akan tetapi lebih diplomatis dengan menangguhkan ancaman pembunuhan yang dijanjikan dan mencopot jabatan Ashabul Kahfi sebagai anggota kerajaan dengan segala baju kebesaran mereka. Sikap demikian karena Ashabul Kahfi adalah bagian dari anggota kerajaan yang mempunyai peran penting. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda pilihan yang dijadikan sebagai pengawal kerajaan. Ibarat sekarang tuh tidak jauh beda dengan staf khusus kepresidenan. Ya sahabatku semua, konsekuensi dari pernyataan sikap Ashabul Kahfi demi mempertahankan teologi yang mereka yakini kebenarannya, mereka mendapatkan tekanan psikologis berupa ancaman-ancaman dari kerajaan dan merelakan
keluar dari istana kerajaan yang sebelumnya menjadi tempat pengabdian mereka. Sabi kesemua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah ini, kita disuguhkan teladan dari sikap Ashabul Kahfi yang rela melepaskan jabatannya demi mempertahankan kebenaran yang mereka yakini. Tauladan yang sepatutnya dimiliki oleh pejabat-pejabat negara untuk mempertahankan idealisme sebagai manusia yang mendapatkan mandat Tuhan menjaga rakyatnya. Terakhir, sahabatku semua, dirahmati Allah. Setiap pemimpin, setiap pemerintahan punya potensi salah. Apalagi pemimpin politik. Dia bukan hanya punya potensi, tetapi sangat mungkin salah karena berkuasa. Setiap kekuasaan cenderung menyimpang. Jargon Lord Acton itu terkenal sekali. Kekuasaan cenderung menyimpang, apalagi kekuasaan absolut. Pasti menyimpang. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Sebenarnya jauh sebelum Lord Acton, Al-Quran surah An-Naml itu telah menyitir ucapan Bilqis. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya para penguasa itu jika memasuki suatu negeri, mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikianlah yang mereka perbuat. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan kalimat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Itu adalah ucapan Bilqis. Sedangkan kalimat wa kadzalika yaf'alun adalah firman Allah. Artinya ucapan Bilqis dibenarkan Allah. Dalam bahasa gampang memang melakukan memang kelakuan mereka begitu. Sahabat semua, kita sedang menghadapi hari-hari berat, semua menguras tenaga. Ini batu uji bagi penguasa dan bangsa kita. Meskipun perlu kritis terhadap kekuasaan dan penguasa, kita tetap harus doakan pemimpin agar dibimbing Allah dalam mengambil setiap kebijakan. Kalau individu salah, dampaknya individual dan terbatas. Kalau pemimpin salah, dampaknya ke anak cucu. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah kami bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Limpahkanlah keberkahan kepada apa saja yang telah Engkau berikan kepada kami. Peliharalah kami dengan kasih sayang-Mu dari segala keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan atau tetapkan. Karena sesungguhnya Engkaulah yang memberikan ketentuan dan tidak ada yang bisa memberikan ketentuan atau keputusan atas dirimu. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau berikan kekuasaan, dan tidaklah akan mulia orang yang telah Engkau musuhi. Maka berkalah Engkau dan maha luhurlah Engkau
Segala puji bagimu atas apa yang engkau tetapkan. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan, salawat atas dari junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabatnya. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Ya, bagi yang menonton video ini, semoga kita semua dapat berpikir. Ya, semoga pikiran kalian terbuka. Ya, karena ya tidak hanya sekedar mengkritik saja kita, terkhususnya muslim. Ya. Yang penting lagi ya kita mendoakan. Ya, doakan para pemimpin kita, doakan siapapun yang berkuasa. Ya, semoga mereka bisa menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah, mungkin itulah yang kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.